Rekan-rekan pecinta anggrek, di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan satu konten terkait dengan bagaimana caranya saya memindahkan atau mengadopsi tanaman anggrek Dendrobium violacea flavens atau anggrek besi Papua dari habitat aslinya di hutan, dan saya bisa bawa dia sampai ke kawasan perumahan dan bisa saya adopsi. Saya kasihkan dia lingkungan yang baru, wadah, dan juga pot yang baru, dan juga media yang baru di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah saya pastikan akar daripada anggrek jangan banyak yang stres atau putus, ya. Makanya saya selalu mengadopsi dari pokok-pokok yang kering, di mana anggrek itu tumbuh, lalu pokok itu mengering. Kenapa pokok itu mengering? Bukan karena sengaja dikeringkan, akan tetapi pokok itu biasanya anggrek, kalau yang kami adopsi itu adalah anggrek-anggrek yang terdampar di sungai, atau anggrek-anggrek yang banyak mereka akhirnya tidak bisa bertahan di dahan mungkin yang ringan, sehingga pada waktu hujan dan ada badai, ada angin, mereka jatuh, dan kebanyakan jatuhnya di sungai sehingga terhanyut, terbawa. Oleh karena itu, mereka akhirnya tumbuh di pokok-pokok di sekitar bantaran sungai atau di pinggir sungai. Nah, pokok-pokok yang kebanyakan tumbuh di pinggir sungai adalah pokok-pokok yang mudah kering. Jadi sekali lagi, bukan karena anggrek itu parasit lalu dia akhirnya menjadi benalu bagi tanaman inangnya, bukan. Akan tetapi anggrek itu yang tadinya hanyut, dia dapat dihinggap di pokok yang ada di bantaran sungai atau di tepi-tepi sungai, seperti itu. Jadi yang kedua, karena pokoknya sudah mengering, maka lama-kelamaan dia juga akan jatuh lagi ke tanah atau di pinggir sungai tadi, dan ujung-ujungnya dia mungkin akan mengalami hal yang lebih parah dari sebelumnya, dan makanya itu kita akan bawa dia atau kita akan adopsi dia ke posisi yang lebih tepat, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini riwayatnya. Nah, kenapa saya juga tidak mengambil dokumentasi di saat saya mengadopsinya? Karena di kawasan hutan kita nggak bisa juga ngambil konten sembarang di situ, ya. Kita juga harus bisa memfilter mana yang perlu dan mana yang tidak. Apalagi kalau kita di Papua, ya teman-teman. Tuh, jadi saya langsung ke posisi di perumahan saja. Kemudian yang berikut adalah setelah saya memastikan akarnya, minimal saya memastikan ada 1 atau 2 tunas yang bisa saya selamatkan dari awal saya adopsi. Jangan sampai tunasnya itu patah semua. Kalau tunasnya patah semua, maka kemungkinan dia untuk beradaptasi itu akan lebih lama, bahkan mungkin akan tumbuh tunas baru. Tapi kalau dia sudah ada 1 atau 2 tunas bawaan dia sejak kita adopsi, maka akan lebih mudah untuk kita membuat pertumbuhan dia menjadi lebih maksimal. Tuh, jadi cuma 2 hal, ya teman-teman. 1, akar. Yang kedua, tanaman bawaan atau pucuk atau tanaman muda yang bawaan dia dari tempat aslinya, di habitat aslinya kita jaga. Nah, sekarang teman-teman, ini ada wadah yang sudah saya siapkan. Ini ada dari kayu. Ini wadahnya dari kayu bulat, ya. Kayu bulat yang seperti ini. Nah, kita lihat di dalamnya itu ada ruangan yang lebar, ya, yang luas seperti ini. Kemudian saya alasi pakai papan juga. Ini papan. Nanti saya akan bungkus dengan media yang saya sudah siapkan, yaitu media pakis, ya, atau namanya sersah pakis, ya. Nah, ini dia sersah pakisnya. Seperti ini. Ini sersah pakis yang saya ambil tidak jauh dari lingkungan aslinya, ya, di tempatnya di bantaran sungai tadi. Kenapa? Karena ini lebih ringan, dan ketika dia pertama masuk di sini nanti dia sudah steril seperti ini, nanti sudah bebas dari jamur, seperti itu. Sedangkan kalau saya pakai media yang lain mungkin bisa, tapi saya belum pernah coba. Nah, kalau teman-teman lihat konten saya sebelumnya, yang mana saya ada pernah konten anggrek
contoh seperti anggrek merpati yang bunganya putih itu medianya dari sini dan dia lolos ya, dia selamat seperti itu. Sama, dia juga pakai pot yang kayu seperti ini. Nah, sekarang kita akan adopsi di anggrek Violocha flavens. Nah, teman-teman, ini dia anggrek Violocha flavens yang sudah saya gantung ya, seperti ini. Ini saya gantung dan sementara ini saya akan bersihkan dulu area-area di daerah akar yang seperti ini yang terdapat mungkin banyak jamur, area-area akar yang kering akan saya bersihkan. Nah, saya minimalkan untuk tidak menggunakan alat potong seperti gunting atau parang, itu saya nggak minimalkan untuk tidak gunakan itu sebab di sini masih ada akar-akar muda yang sensitif seperti itu. Jadi kalau kita mau mengurangi stresnya tanaman, sebaiknya kita jangan terlalu banyak motong ya, kecuali dia sudah terserang jamur misalnya, sudah banyak jamur di daerah di bawah batang bawah yang seperti di sini, banyak jamur misalnya, lalu kita potong akibat mungkin tergenang air seperti itu, maka lakukan pemotongan dan kita bisa tambahkan dengan ZPT untuk akar ya. Nah, oleh karena itu untuk kasus ini saya tidak potong ya sekali lagi, tapi saya hanya pakai tangan untuk membersihkan jamurnya. Seperti itu teman-teman. Nah, saya akan bersihkan dulu. Nah, teman-teman, ini ada jamur yang harus kita potong, kita bersihkan. Jadi pelan-pelan kita akan membersihkannya dan kita pastikan akar-akar yang seperti ini tidak putus supaya mengurangi stresnya tanaman seperti itu. Untuk mengurangi stresnya tanaman. Nah, ini ada jamur yang batangnya udah tubuh batang jamurnya ini dia. Nah, ini ada bekas-bekas jamur ya. Maka kita harus bisa menyingkirkannya. Seperti itu. Nah, untuk jamur singkirkan jangan sampai kita buang lagi di tempat yang salah. Tapi kita harus kumpulkan badan jamurnya dan kita pastikan kita bisa isolasi. Artinya kita betul-betul jauhkan dari tanaman ini sendiri ataupun tanaman anggrek atau jenis anggrek yang lain. Seperti itu. Nanti kita bisa buka. Kalau ini akar ini juga yang mengering ini juga bisa jadi nutrisi lagi buat anggreknya. Jadi sekalian kita tidak buang. Untuk tanaman-tanaman lain selain anggrek harus kita bersihkan sekalian ya. Seperti ini ya. Jadi begini dia harus dibersihkan juga ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang punya tanaman-tanaman lain selain anggrek ya, khususnya di perkotaan, sebaiknya dibuang karena dia turut mengambil nutrisi yang kita beri ke anggrek, entah itu dari air, dari pupuk cair ya. Yang kita beri dia akan mengambil nutrisinya di sana. Kebanyakan jamur akan tumbuh di kulit-kulit kayu seperti ini yang mengering. Makanya kita harus membersihkannya. Lama-kelamaan dia akan terbuka ya. Dia akan saya akan menemukan celahnya di mana saya bisa membuka semua akarnya, jadi akses
untuk kita melepaskan batang. Jadi batang yang kering ini harus dilepas ya, harus dilepas, jangan dia terikut karena sekali lagi ada jamur di sana. Jadi harus kita betul-betul bebaskan dia dari tanaman bawaan dia, supaya di pot yang baru dia membuat satu habitat ekosistem yang baru lagi. Ya, ini jenisnya jamur kuping ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah jamur kuping. Ini dia jamurnya. Nampaknya baik ya, tapi untuk tanaman kurang baik, maka kita harus bisa menyingkirkannya ya teman-teman, jamur kupingnya. Dan di sini terdapat banyak jamurnya banyak sekali. Jadi sekali lagi batangnya harus kita pinggirkan. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat mungkin lebih baik jangan disingkirkan ya, karena sayang kalau kita lepas kayunya. Sepertinya begitu teman-teman. Tetapi ternyata kurang baik ya. Nah, untuk menyanggah pot yang baru ini kita sanggah, atau saya kasih sanggahan supaya nanti bisa nahan, ibaratnya seperti asli, maka kita bisa kasih bahan yang lain yang menyerupai kayu ini, tetapi yang sudah steril dari jamur seperti itu. Kita bisa beri agar dia bisa kembali beradaptasi di lingkungan yang baru, mirip seperti lingkungannya yang lama. Seperti itu. Nah, ada bahan yang saya sudah siapkan, ini dia ya. Nah, ini adalah bahan yang sudah saya siapkan. Ini akan saya kasih untuk menjadi penyanggahnya. Jadi ini sudah bebas dari jamur, kemudian dia juga kuat ya, tahan. Jadi ini akan kita kasih. Ya, dia sudah kering seperti ini ya. Ini kayu keras, kayu lingua yang ada di Papua, tapi dia ringan ya, seperti itu teman-teman. Ini lingua merah ya teman-teman. Kayu mahal ini di Papua, kayu mahal ini teman-teman. Nah, ini kalau untuk mebel sangat-sangat baik ya. Seperti itu. Oke, kita buang. Nah, macam ada tanaman-tanaman asing juga seperti ini, kita lepaskan dulu. Jadi kita pastikan lingkungan yang baru nanti sudah steril seperti itu. Sekarang waktunya kita letakin. Jadi kita letakin dulu ke dalam. Saya taruh dulu seperti ini. Jadi memang agak lumayan butuh yang ekstra ya teman-teman untuk mengurus anggrek besi Papua. Maka kalau anggrek besi Papua itu dihargai harga yang mahal ya, menurut saya wajar-wajar saja, karena untuk mencapai satu titik seperti ini butuh proses yang sangat panjang. Kita harus lihat seperti di hutan ya, anggrek ini tumbuh di pokok-pokok yang sudah tinggi besar, dan dia jauh dari jangkauan dari darat ya, jauh dari tanah. Kebanyakan anggrek ini tumbuh di pokok dengan ketinggian 30 meter ke atas. Jadi tidak sembarang tumbuh di pokok-pokok rendah, enggak. Makanya prosesnya sangat panjang. Nah, seperti itu. Dan ini adalah salah satu anggrek yang sangat-sangat dilindungi di Papua ya. Dan anggrek ini tidak bisa keluar sembarangan ke luar daerah Papua. Karena apa? Karena anggrek ini di bawah pengawasan. Dan kalau tidak diawasi dengan baik-baik, misalnya kita biarkan saja, mungkin ya dia akan menuju punah ya. Seperti itu. Karena sekali diadopsi, tidak tahu caranya, maka dia akan pasti mati anggrek ini. Dia nggak akan lolos. Ya. Jadi gampang untuk punah. Seperti itu. Akan tetapi kalau kita lestarikan, kita ikutin pola yang terbaik, maka anggrek ini bisa kita
loloskan atau kita selamatkan. Nah, terus ikuti saya ya teman-teman. Ini saya udah taruh kayunya di dalam seperti ini ya, dan saya pastikan dia udah kokoh, sudah kokoh ya seperti ini. Oke, sekarang kita buka lagi. Kalaupun ada beberapa akar yang hampir patah, coba kita tarik di jalan seperti ini, hindari supaya dia jangan patah. Seperti itu. Oke, dia sudah agak lolos ya, sudah mulai terbuka teman-teman. Dan saya akan melepaskan ikatannya dan mulai memasukkannya ke dalam potnya yang baru. Ya, kita taruh dulu serasa di bagian bawah pot ya. Kita taruh dulu sebagai alasnya. Seperti itu. Sekedar saja ya, karena di lingkungan yang baru jangan langsung dipenuhi. Jadi untuk isi potnya jangan langsung kita penuhin. Kita kasih setengah dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi isi dalam potnya jangan kita langsung full, tapi kita harus kasih ruangan dulu seperti itu. Oke, ini sekalian kita lihat, ini jamurnya ya, yang harus saya singkirkan seperti itu. Jadi kayu lama ini harus saya singkirkan. Nah, ini ruang yang lebih luas di sini. Kenapa? Karena akar yang masih original seperti ini akar yang masih muda, akar yang baru mau tumbuh seperti ini banyak ya. Dan kita pastikan dia harus tetap nyantul di sini. Dia akan nyantul di sini. Jadi nyangkutnya mungkin seputaran daerah sinilah. Akan kita nyangkutkan kemari dan akarnya nggak akan saya usahakan supaya dia akan tetap seperti ini, dan dia yang akan mencari area di mana dia mau merekatkan akarnya seperti itu. Ya teman-teman. Jadi itu dia waktunya saya akan lepas ikatan tali ini. Saya akan lepas dan saya pastikan kayunya terlepas dan dia sudah bisa masuk di lingkungan yang baru di sini.
Ya, jadi ini katanya sudah terlepas ya. Sudah terlepas dan waktunya saya akan tarik kayunya. Seperti itu. Ya, dia akan segera masuk di lingkungannya yang baru. Nah, pastikan kita jangan ragu ya. Harus kokoh, menahan dan kuat ya. Sekarang udah lolos. Saya harus pastikan dia
duduk dengan baik ya. Oke, akarnya aman, tidak ada yang patah. Seperti itu, sangat aman ya akar-akarnya. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Oleh karena itu saya akan pakai bantuan tali untuk kembali merakit dia ya. Supaya dia bisa nanti bertahan di lingkungan dia yang baru. Oke. Setelah kita pastikan dudukannya kuat, kita juga akan pastikan akar-akarnya tidak ada yang patah ya. Nanti kita akan lihat tidak ada yang patah. Lalu dia bisa mengarah, akarnya bisa ketemu ruangan yang pas untuk nantinya dia bisa segera beradaptasi ya, teman-teman. Ini yang paling penting di sini. Supaya kita bisa segera beradaptasi seperti itu. Jadi ya saya mengalami satu proses yang agak rumit, akan tetapi paling tidak saya sudah mendapatkan satu perform yang seperti ini. Dan nanti kita akan lihat bahwa perakarannya aman, dan kita akan lihat bagaimana nantinya dia akan berkembang, yang beradaptasi di lingkungannya yang baru di sini.
Saya akan gunakan bahan seperti ini ya. Inilah papan-papan bekas untuk saya sanggah dulu. Nanti menunggu proses akar-akarnya jadi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ini bahan-bahannya seperti ini.
Nah, ini dia teman-teman. Sekarang saya akan menunjukkan tingkat keberhasilan dari penanaman ini ya, selintas supaya kita tahu, biar nanti teman-teman bisa mengadopsi cara kerjanya seperti itu. Jadi di sini sekali lagi anggrek ini rumit ya, sulit. Jadi dia agak tidak bisa kita ikutin mau kita. Tapi yang kita pastikan adalah yang harus ikutin arah daripada akarnya teman-teman. Jadi sekali lagi, inilah akar-akar yang bawaan dia ya, asli seperti ini. Dan ini semua masih utuh, akar-akar ini. Ini pun masih utuh ya, ada yang patah. Ini patah. Itu. Ada yang patah satu ya. Ini masih utuh ya. Oh, patah ya, patah. Ini patah. Sudah dua patah. Ya, seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa lihat dia akan bebas bergelantungan seperti ini. Nah, di sini dia di area inilah dia akan tumbuh seperti itu. Jadi disinilah kita akan menaruh ya bahan-bahan pakis seperti ini ke dalamnya seperti itu. Oke ya teman-teman, saya naik lagi. Ya, ini kita akan taruh bahan-bahan yang tadi di sini teman-teman. Ini dia pakisnya seperti itu. Jadi
kita nyimpannya agak pas di daerah bawah sini, akar di sini, supaya nanti tegak berdiri seperti ini ya teman-teman, supaya nanti dia tinggal masuk ke sini aja. Sebenarnya kalau kita ke mebel, kita ke furniture ya, lalu kita pastikan kita buat permintaan untuk raknya anggrek ini juga bisa. Jadi kita tidak usah pakai pot yang bulat begini, kita pakai rak-rak kayu ya, lebih bagus lagi. Jadi nanti di situ, tapi nanti kita harus jaga supaya jangan banyak benturan, sebab dengan benturan juga akan mempengaruhi pertumbuhan anggrek ini. Jadi ini memang sangat-sangat ya rumit ya, dan harus kita ikutin alurnya dengan baik seperti itu. Nah, ini saya taruh. Jadi takarannya yang saya pakai adalah yang kurang lebih 1 kantong ini ya. Dan ini sudah saya kering anginkan. Jadi ini sudah betul-betul steril. Seperti itu. Nah, kita taruh di daerah sini juga yang ada kanopi ya, seperti ini. Jadi nantinya kanopi ini akan mengurangi intensitas air yang masuk ke sini. Jadi air pun harus kita kontrol ya teman-teman. Di dalam mengatur air, daripada kebutuhan air daripada tanaman anggrek ini harus kita kontrol juga. Dengan satu tujuan, supaya nanti menjaga kelembapan area akar dan pertumbuhan awal dia, atau habitat baru yang tempat dia baru yang sekarang ini akan menjadi lebih optimum dalam hal adaptasi, dan dia bisa segera untuk menyatu dengan potnya yang baru di sini teman-teman. Ya seperti itu. Jadi masih ada spare ya di sini, akarnya masih ada ruang. Jadi dia akan ya menyesuaikan di daerah sini teman-teman. Nah, sekian dulu ya teman-teman presentasi saya.